Oke, video kali ini saya akan membahas ergonomi motor Benelli Moto B Patagonian Eagle 250 yang versi karburator ya. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah membahas review detail mengenai motor ini. Bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa tonton videonya melalui link di deskripsi di bawah. Bagaimana sih ergonominya untuk saya yang tingginya 167 cm dengan berat 61 kg. Nah, jadi seperti ini ya posisi duduk saya. Pertama yang saya rasakan itu dari joknya, ini benar-benar lebar banget dan empuk banget, khas jok-jok sofa atau karakter kursi sofa. Jadi dia itu empuk dan langsung rasa tenggelam seperti ini. Nah, dan yang saya suka lagi di sini, dia itu kan lebih naik ya. Jadi ada semacam penyangga untuk pantat saya. Ya, setidaknya pantat saya di sini bisa lebih bersandar lah. Tuh, jadi seperti ini. Dan untuk jangkauan kaki ke tanah, untuk saya sih ini nampak sempurna ya, bahkan nekuk. Tuh, nekuk sekali. Tapi ada satu catatan yang menurut saya itu lumayan mengganggu. Jadi di bagian bodi samping ini adalah hal yang menurut saya paling mengganggu, karena saya itu terbentur dengan adanya bodi ini. Tuh, kerasa sih, dari sini kelihatan kan. Dan kalau kalian sayang motor, mungkin kalian nggak suka custom ya, daripada nanti catnya itu mengelupas, jadi kalian kasih pelindung, entah itu dikasih stiker atau semacam pelindung karbon gitu ya. Kemudian untuk berat motornya sendiri, ini nggak terlalu berat sih. Tuh, untuk beratnya segini ya. Dan kemudian untuk kaki naik ke footstep, nah seperti ini. Wah, ini pertama kali ya saya mereview ergonomi motor penjelajah. Jadi ya impresinya yang pertama, kakinya sangat maju. Dan footstepnya ini sangat nyaman sih. Dimensinya dia besar dan juga posisinya pas, tuas persnelingnya seperti ini tuh. Ini kalau pakai jarak jauh pasti sangat nyaman dan betah lah yang pasti. Kemudian untuk posisi tangan ke stang seperti ini. Nah, ini posisinya, wah, ini sih kayak surganya motor nyaman sih. Jadi dia itu posisinya tinggi dan lebar, cuman nggak lebar yang bener-bener gini ya, tapi lebih menekuk ke dalam. Oke banget loh. Dan genggamannya ini menurut saya juga enak sih. Jadi tekukannya itu pas untuk saya. Jadi ini rasa-rasa berkendara malas gitu ya, posisi berkendara malas. Karena pengennya santai, menikmati jalan raya. Tapi dengan motor seperti ini sih, kalau melewati kemacetan harus lebih sabar ya. Karena kita tidak bisa leluasa untuk melewati di antara kemacetan. Untuk suspensi yang depan, yang depan ini empuk sekali. Tuh. Yang belakang sih ini nggak terlalu empuk, cuman karena joknya ini empuk ya, jadi rasanya itu seperti nyaman di joknya sih, bukan di shock breakernya. Lumayan keras. Tapi kalau kita lihat di shock breakernya ini semacam ada lubang-lubang. Ini mungkin untuk penyetelannya ya. Jadi saya sih belum tahu ini bisa di setel apa enggak. Bagi kalian yang tahu bisa komen di bawah. Kemudian dari area kokpitnya seperti ini. Kalau kita lihat dari kamera GoPro saya, ini ya kayak motor penjelajah emang.
Dan kesan mewahnya itu emang ada. Dari stangnya ini warna chrome, kemudian dari segitiga atasnya ini pakai warna silver. Jadi kesan mewahnya itu dapat. Dan untuk speedometer ini kan dikasih cover ya. Sebenarnya ini warna chrome juga di bagian listnya seperti ini. Dari tombol-tombol juga lumayan ramai, meskipun ini standar. Untuk speedometernya juga ya nggak ada yang menghibur lah, hanya penunjuk kecepatan, odometer, trip meter, sein, dan ada indikator di bawah sini, ada 2. Dan untuk tangkinya ini kerasa ya, tuh kerasa lebar, tapi nggak terlalu tinggi, dia lumayan rendah. Tuh posisi seperti ini. Wah, sebenarnya saya sih ingin sekali ya mencoba motor ini dipakai jalan-jalan gitu. Tapi karena belum ada unit test ride dan juga saya belum ketemu sama orang yang punya motor ini, jadi ya mungkin lain kali lah kalau ada kesempatan. Tuh, enak banget. Oke, sekarang saya akan mengajak teman saya ya untuk mencoba duduk di depan, dan juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang. Bagaimana ergonominya? Oke, kembali lagi bersama Mas Arif. Halo guys. Nah, kebetulan kan Mas Arif ini akhir-akhir ini ikut review bersama saya ya. Jadi kebetulan lah, karena postur tingginya juga beda dengan saya. Tingginya 167,6 cm dengan berat 75 kg. Bagaimana sih ergonominya ketika naik di motor ini? Oke Mas, dimulai. Oke. Dari posisi kaki ke tanah. Dari posisi kaki ke tanah, ya perfect banget sih ini. Ini memang alirannya motor cruiser ya. Jadi memang ini diperuntukkan untuk kita yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh. Ini sih memang nyaman banget untuk tinggi di atas 170 cm. Mungkin untuk tinggi 160 cm ke atas atau di bawah 170 cm ini masih nyaman banget. Kaki saya menekuk sekali ini bahkan. Tapi untuk stop and go mungkin ya, ini nggak terlalu menyiksa, nggak terlalu nekuk, jadi nggak bikin kaki cepet pegel. Terus ada ya terganggu nggak dengan adanya bodi samping? Nah ini poin kecil yang sebenarnya ini sangat mempengaruhi posisi stop and go ya. Ini paha saya ini menyentuh dengan apa ini, mungkin box filter ya mungkin ya. Kayaknya tempat untuk box filter dan juga aki. Untuk aki mungkin ya ini menempel. Bahkan kalau saya menggerakkan kaki seperti ini bergesekan dengan box ini. Jadi mungkin sedikit mengganggu ya. Tapi kalau kita stop and go kan tidak terus menerus menapak tanah seperti ini, kita pasti tetap akan melanjutkan perjalanannya. Kalau melanjutkan perjalanan enak sekali ini kaki. Posisi cruiser banget ini ya, sangat nyaman. Kaki condong ke depan, jadi nggak menekuk seperti motor sport. Terus untuk joknya? Untuk joknya seperti duduk di sofa, enak sekali ini joknya, menyangga bagian pantat kita ya. Jadi pantat ini nggak cepet capek. Pusatnya juga empuk, tebel. Ini juga postur joknya juga yang bagian belakang ini sangat menyangga tulang belakang kita. Jadi kalau kita perjalanan jauh dengan posisi stang yang tinggi seperti ini, punggung nggak akan cepat capek. Oke, jadi seperti itu. Lalu untuk posisi tangan ke stang? Untuk posisi tangan ke stang, ya ala motor cruiser, memang ini tinggi pastinya, tapi nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Jadi ini postur saya 176 cm masih nyaman banget. Ini bahkan tangan saya masih terlebur, nggak terlalu jauh juga dengan posisi rider. Terus untuk suspensi? Untuk suspensi belakang ini saya rasa lumayan keras, cuma karena joknya yang empuk jadi terasa empuk memang. Untuk yang bagian depan ini empuk sekali ya. Empuk sekali ini malah terlalu empuk menurut saya. Mungkin ada
ini ya mungkin dalam beberapa momen tertentu akan terasa bottoming atau gimana gitu ya. Mungkin ini akan terasa seperti itu. Mungkin untuk cornering juga. Motor ini kan bukan peruntukan untuk cornering yang benar-benar miring ya, seperti motor sport. Jadi mungkin akan sedikit limbung rasanya karena mungkin dari joknya sendiri yang terlalu empuk dan suspensi depan yang empuk juga. Oke, jadi seperti itu. Oke, itu aja. Oke sih, yang lain oke sih menurut saya. Pandangan saya ke speedometer juga nyaman, terlihat jelas. Entah ini kalau misalkan kita nyalakan, coba saya nyalakan. Ini lampunya kuning. Mungkin untuk pagi hari memang nggak terlalu terpakai ya. Untuk ini pun kalau kena cahaya matahari juga nggak silau, nggak seperti speedometer digital. Tapi untuk malam hari ini menurut saya mungkin kurang terang karena lampunya masih kuning, menggunakan lampu model jadul ya mungkin kalau kita sebutnya. Jadi ini menurut saya kurang terang kalau malam. Karena ini di kondisi sore hari pun ini menurut saya lampunya nggak bekerja optimal. Jadi sedikit redup. Itu saja. Sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah, untuk duduk di belakang motor ini ya, karena di sini ada sandaran, jadi ada sedikit pembiasaan untuk naik di motor ini sebagai penumpang. Yang pertama bisa seperti ini. Nah, jadi biasanya itu kan kaki ke belakang. Kalau ini enggak, dia kakinya itu dimasukkan gitu loh ke bagian sisi kanan. Jadi kaki harus melangkah jok dulu. Tidak bisa langsung seperti kayak motor pada umumnya yang kita langsung leluasa menggerakkan kaki. Karena takutnya waktu kita menggerakkan kaki seperti kebiasaan di motor pada umumnya, takutnya akan menyenggol bagian sandaran. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, oke, kembali ke ergonomi penumpang. Pertama yang saya rasakan itu dari joknya sih. Ini jujur untuk jok bawahnya itu nggak selega Benelli yang kemarin saya review. Kalau ini lebih sempit, cuman enaknya di sini ada sandaran. Tuh, ini jadi poin plus sih. Jadi kalau kita posisinya ingin santai bisa sandaran seperti ini. Tuh, yang pengendara santai, yang penumpang juga santai. Tapi kalau terlalu santai bisa ketiduran sih. Jadi seperti itu. Tapi jujur ini enak banget loh. Meskipun joknya nggak selega yang depan, tapi dari sisi kenyamanan, dari busanya itu sangat empuk. Jadi kayak duduk di kursi sofa ya. Sama juga sih dengan yang sandaran ini. Nggak seempuk joknya, tapi lumayan bisa menopang ini bagian pinggang dengan baik. Kemudian dari posisi kaki ke footstep ini juga lumayan nyaman. Meskipun di bagian paha kita harus sedikit mengangkang karena kita harus mengakomodasi dari pengendaranya yang punya postur yang lebih besar ya. Jadi kita harus mengangkang dan bagian kakinya itu lebih ke dalam lagi. Cuman kalau misalnya lebih lebar, masih menurut saya masih lebih enak, lebih sempit sih. Jadi udah pas sih menurut saya seperti ini. Kemudian dari jarak pengendara ke penumpang ini hampir nggak ada jaraknya sama sekali ya, bener-bener mepet sekali gitu. Rasanya bener-bener mepet banget. Jadi pembonceng dengan rider itu rasanya sangat menempel. Memang untuk peruntukan motor cruiser rata-rata seperti itu. Ya memang cruiser untuk mencari kenyamanan. Jadi nggak menyusahkan rider, juga nggak menyusahkan pembonceng. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk jarak ketinggian ini juga sama sih, nggak terlalu berbeda jauh ya ketinggiannya. Jadi ya
karena joknya itu ketinggiannya hampir sama. Jadi untuk ketinggian kepala dan kepala hampir sama juga. Oke, kayaknya itu aja sih video ergonomi saya mengenai Benelli Pantagonian Eagle 250 yang versi karburator ini. Ya, motor ini bisa dikatakan paling nyaman lah. Surganya motor nyaman ya ini ya. Iya, ini memang peruntukannya untuk jarak jauh ya. Ya, untuk malas-malasan, untuk nyaman-nyamanan ya ini motornya. Untuk kalian yang bingung dengan postur kalian, setidaknya kalian bisa memperkirakan dengan postur yang kurang lebih dari saya ataupun dari Mas Arif. Oke, jadi seperti itu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojano138 dan juga Mas Arif Arif_PW03. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.